Puji Tuhan, Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bisa bertemu kembali hari ini. Pagi hari ini saya tetap dan masih berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya supaya dalam keadaan sehat. Kita semuanya mendapatkan kekuatan dan perlindungan, penyertaan daripada Tuhan. Sebetulnya saudaraku, kita semuanya sudah rindu untuk beribadah bersama-sama dalam satu ruangan dalam gereja. Tapi karena situasi dan kondisi belum mengizinkan, kita harus memakluminya. Jadi jangan sampai kita terburu-buru ambil keputusan untuk kita ibadah bersama-sama, ada masalah baru yang timbul. Oleh sebab itu mari kita tetap bersabar menunggu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang tepat buat kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk doa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan berada di rumah masing-masing untuk kami boleh merenungkan sebagian firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan melalui khotbah daring ini. Terima kasih Bapa, Kau memberkati dan menolong kami semuanya dan seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini berada di depan HP mereka masing-masing. Tuhan memimpin pemberitaan firman Tuhan ini dan Tuhan mengurapi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berseru kepada Engkau, mohon pengurapan daripada Tuhan. Turun ke atas hamba-Mu untuk menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan kepada kami semuanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Saya harap saudara-saudara semuanya membawa dan membuka Alkitab masing-masing di rumah masing-masing dan membaca bersama-sama dengan saya di dalam Mazmur pasal yang ke-5 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Nah, kalau sudah siap, mari kita bersama-sama membacanya. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal yang ke-5 ini adalah sebuah doa yang disampaikan oleh Raja Daud yang berisi tentang permohonan dari seorang raja yang bernama Raja Daud, yang berisi tentang kerinduannya untuk memiliki hubungan yang manis, yang intim dengan Tuhan. Isi daripada doa daripada Mazmur pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ini berisi tentang pengakuan daripada Raja Daud tentang keadilan Tuhan, tentang belas kasihan Tuhan terhadap umatnya.
pengakuan Raja Daud terhadap kekuasaan Tuhan yang sangat dahsyat. Demikian juga bukan hanya itu saja, tetapi tentang pemeliharaan Allah, pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan umatnya. Saudaraku, kalau kita membaca Mazmur pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-13, kita akan mendapatkan banyak berkat dari dalamnya. Sehingga hidup kita akan semakin yakin bahwa Allah, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Saya berharap kita tidak ragu, kita tidak bimbang. Jadi kita jangan merasa ragu-ragu lagi terhadap kuasa Tuhan. Sebagai umat Tuhan, saya yakin saudara dan saya sudah memiliki keyakinan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berdaulat terhadap hidup kita. Nah, dari apa yang disampaikan Raja Daud ini memberikan pengajaran agar kita tetap fokus kepada Allah. Kita tetap fokus kepada Tuhan, Sang Pemelihara. Fokus kepada Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Fokus kepada Allah, kepada Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Mulai dari kita lahir sampai kepada kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang fokus kepada Tuhan, kalau kita fokus kepada Tuhan, yakinlah apa yang pada saat ini sedang kita hadapi, Allah juga fokus melihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya apa, saudaraku? Ketika kita berada di dalam lingkup kuasa daripada Tuhan, Allah tetap akan menjaga dan memelihara kita. Nah, tidak kalah menarik untuk kita perhatikan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Ayat yang sudah kita baca tadi di dalam Mazmur pasal yang ke-5 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan ulangi lagi. Mari kita membaca, memperhatikan Alkitab kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Mari kita perhatikan. Saya akan membacakan buat Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Wow, sungguh luar biasa saudaraku. Firman Tuhan bagi hari ini memberikan kekuatan kepada kita. Di sana dikatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Artinya orang yang berlindung ini adalah orang yang berada di dalam naungan kekuasaan daripada Tuhan. Ini adalah pernyataan yang mengandung pemahaman bahwa begitu besar, begitu dahsyatnya, begitu hebatnya kuasa Tuhan, perlindungan Allah terhadap umat pilihannya. Nah, saudara dan saya adalah umat pilihan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, ya, kita tidak boleh ragu-ragu lagi. Saya katakan tadi, tidak usah khawatir lagi. Kenapa? Karena berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kita dalam genggaman kuasa Tuhan. Kita berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, yang hebat, yang dahsyat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dengan kata lain, orang yang berlindung kepada Tuhan itu adalah orang yang bagaimana? Nah, orang yang berlindung kepada Tuhan adalah orang yang mengakui kekuatan perlindungan Allah bagi kehidupannya. Ya. Mengakui kekuatan perlindungan Allah
dalam kehidupannya. Artinya apa, saudaraku? Ya, bahwa orang tersebut mengakui keterbatasannya, ketidakmampuannya, kelemahannya, kekurangannya, dan bersandar berharap hanya kepada kekuatan Allah saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah merasa kita ini lemah di hadapan manusia. Mungkin karena ekonomi kita minim. Jangan kita merasa minder di hadapan orang yang memiliki harta kekayaan, karena kita ini di bawah ekonomi kita, keberadaan kita di bawah mereka. Kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang kaya raya, yang memegang tangan kita, memegang hidup kita. Kita berada di dalam genggamannya, kekuasaannya, dan Allah yang kaya raya, yang tidak ada bandingnya dan tidak ada yang bisa menandingi kekayaan dan kuasa daripada Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merasa nggak yakin tentang keberadaan kita. Karena apa? Kita fokus kepada kelemahan kita. Ketika kita fokus kepada kelemahan kita, ketika kita fokus kepada kekurangan kita, kita fokus kepada hal-hal yang ada di dalam diri kita, saudaraku, maka kita akan melemahkan kita. Mari kita fokus kepada Allah. Mari kita fokus kepada Kristus. Mari kita fokus kepada Tuhan yang menciptakan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat daripada orang-orang yang fokus, orang-orang yang berlindung, orang-orang yang berada di dalam genggaman tangan Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Ayat 13 mengatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Wow, sungguh luar biasa, saudaraku. Ada penghiburan, ada sukacita, ada janji Allah di sana. Bagaimana orang-orang yang berlindung, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, orang yang berlindung, orang yang bersandar, orang yang berharap kepada Tuhan. Artinya apa? Mereka berada dalam naungan Tuhan, genggaman tangan Tuhan, maka hidupnya akan menjadi benar. Kehidupannya akan menjadi baik. Kehidupannya akan menjadi mengikuti jalan yang lurus sesuai dengan perintah daripada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menolong di dalam segala kesulitan. Tuhan akan memberikan pertolongan, walaupun itu kadangkala kita seperti lama sekali. Tapi ingat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tepat pada waktunya. Saudaraku, bukan hanya itu saja. Apa yang kita peroleh ketika kita berlindung di hadapan Tuhan, ketika berlindung di dalam genggaman tangan Tuhan, ketika kita berada di dalam kekuasaan Tuhan. Yang berikutnya, firman Tuhan mengatakan demikian, Engkau memagari dia. Dia ini siapa, saudaraku? Dia adalah orang-orang yang berlindung. Di ayat 12 mengatakan semua orang yang berlindung tanpa terkecuali. Orang yang mengakui kekuasaan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang merasa dirinya lemah, orang yang merasa dirinya tidak mampu, yang tidak memiliki kekuatan apapun, saudaraku. Di sana Tuhan akan memberikan pertolongan. Dia memagari. Artinya apa, saudaraku? Dipagari oleh Tuhan berarti apa? Tidak ada serangan-serangan yang bisa masuk dalam kehidupannya. Karena apa? Karena Allah mengirim malaikat-malaikatnya untuk menolong dan memagari kita semuanya. Nah, saudara, itulah janji Tuhan terhadap orang-orang yang berlindung, orang-orang yang bernaung di dalam kekuasaan daripada Tuhan. Nah, saudaraku, pertanyaan bagi kita semuanya sekarang. Ya, siapa yang melindungi kita? Ya, kalau di dalam dunia
Ada orang yang berada di dalam situasi seperti ini, maka mengasuransikan, ya. Ada yang asuransi rumah, mobil, ya, jiwa dan lain sebagainya, saudaraku. Diasuransi. Artinya apa? Mendapatkan perlindungan. Kalau terjadi apa-apa, nanti itu akan di-cover atau diganti. Itu bagus, boleh, silakan, ya. Tetapi ingat, bukan itu yang menjadi jaminan kita. Ada orang-orang yang merasakan bahwa harta kekayaannya cukup untuk mengcover kehidupannya. Tapi kalau suatu saat Tuhan izinkan terjadi dalam sekejap, itu pun juga bisa hilang, saudaraku. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuasaan Tuhan, mengandalkan akan kekuatan daripada Tuhan, maka tidak ada orang yang bisa merenggut jiwa kita. Tidak ada orang yang bisa merenggut harta kita. Tidak ada orang yang bisa merenggut seluruh kehidupan kita. Apa yang menjadi milik kita? Karena apa? Allah yang menjaga, Allah yang memagari, Allah yang melindungi kita semuanya. Dikatakan di sana, anugerahmu seperti perisai. Artinya apa? Ketika serangan datang itu ditangkis atau dihadang atau dilindungi oleh perisai. Nah, perisai kita bukan perisai buatan manusia, saudaraku, tetapi Allah sendiri yang menjadi perisai kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan lagi apa yang menjadi milik kita. Milik kita apa yang ada di dalam dunia sepertinya tidak habis 7 turunan. Tetapi saudaraku, itu semuanya hanya ada di dalam dunia. Dan itu semuanya sifatnya sementara. Saya katakan tadi, ya, kalau memang itu Tuhan izinkan, itu hangus dalam sekejap saja. Karena itu, mari kita bersama-sama belajar seperti Raja Daud, mengaplikasikan, menerapkan kehidupan kita untuk bergantung, berharap kepada Tuhan. Mari kita belajar seperti apa yang disampaikan oleh Raja Daud, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, yang senantiasa berlindung di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan berikan pertolongan kepada kita, membawa kita dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan memimpin kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan berlindunglah kepada Tuhan. Jangan berlindung kepada kekuatan kita, kemampuan kita. Semuanya terbatas di dalam dunia ini. Tetapi ketika kita berada dalam naungan dan berlindung di dalam kuasa Tuhan, itu kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tetap semangat mencari Tuhan dalam rumah kita masing-masing. Jangan lupa ibadah, jangan lupa berdoa, jangan lupa berseru kepada Tuhan. Tetap minta kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong dan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau menyampaikan pesan Tuhan kepada kami semuanya, bahwa perlindungan-Mu itu begitu kokoh, perlindungan-Mu itu begitu kuat, sehingga kami terlepas dan terhindar dari segala mara bahaya. Tuhan, ampuni kami kalau kami kadangkala fokus kepada apa yang kami punyai. Kami fokus kepada apa yang ada di dalam hidup kami. Kami fokus kepada harta kekayaan kami. Seakan-akan itu bisa mengcover kehidupan kami. Tetapi sesungguhnya yang mengcover kehidupan kami, yang menolong kehidupan kami, hanya Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa untuk peringatan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami tetap kuat, terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, menolong kita dalam kehidupan sehari-hari, dan tetap jaga kesehatan. Kita semuanya rindu untuk kita kembali beribadah seperti semula. Tetapi karena kondisi yang belum mengizinkan, mari kita tetap bersabar, berdoa. Nanti suatu saat saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kapan kita bisa memulai ibadah kembali. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan keluarga, dan jaga kesehatan lingkungan kita semuanya. Kita punya misi di sana. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai, membimbing kita semuanya. Shalom.